Pemirsa podcast Kodim 1302 Minahasa dimanapun berada, saya Peltu Meivon Rumonda, host podcast Kodim 1302 Minahasa. Seperti kita ketahui bersama, saat ini telah dibuka rekrutmen calon prajurit TNI Angkatan Darat di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya di wilayah teritorial Kodim 1302 Minahasa. Saat ini, saya bersama dengan Komandan Kodim 1302 Minahasa, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Mutakbir, mengajak para pemirsa untuk sejenak berbincang mengenai rekrutmen TNI pada saat ini. Selamat sore, Komandan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini, Komandan? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, walafiat. Baik, Komandan. Terima kasih, Komandan. Saat ini kami mohon izin akan mewawancarai Komandan terkait dengan rekrutmen TNI pada saat ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan ke Komandan. Yang pertama, apa benar, Komandan, bahwa saat ini telah dibuka pendaftaran atau rekrutmen TNI tahun 2025? Ya, terus sekali sebelumnya saya sapa dulu pemirsa podcast kita, podcast Kodim 1302 Minahasa. Saya memperkenalkan diri, saya Letnan Kolonel Infanteri Mutakbir, selaku Komandan Kodim 1302 Minahasa, Korem 131 Santiago, Kodam 13 Merdeka. Betul sekali yang disampaikan tadi oleh host, bahwasanya untuk saat ini telah dibuka pendaftaran penerimaan Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang pertama tahun anggaran 2025. Ini pendaftaran ini sejak tanggal 23 Desember 2024 lalu atau bulan lalu sudah dibuka, tanggal 23 sampai 29 Januari 2025. Kemudian nanti akan mengikuti pemeriksaan uji tingkat panitia daerah maupun panitia pusat. Ya. Kemudian ada sidang pemilihan, kalau orang sering bilang namanya pantuhir. Itu sekitar tanggal 5 Februari 2025 dan pengumumannya tanggal 7 Februari 2025. Nah, ini memang bagi adik-adik sekalian yang memenuhi syarat baik dari tinggi badan maupun segi umur, yang lulusan SMA ataupun yang sederajat, ini dimanfaatkan kesempatan ini, khususnya yang pria ya. Kalau untuk saat ini, kalau untuk Tamtama ya, Tamtama kan belum ada untuk perempuan, belum ada untuk wanita. Jadi ini khusus yang pria saja untuk calon Tamtama. Ya, calon Tamtama. Segera didaftarkan diri Anda, adik-adik sekalian, memanfaatkan kesempatan ini. Dan yang paling mengesankan bahwasanya ini tidak dipungut biaya sepeser pun dalam mendaftar. Jadi manakala misalnya ada oknum tertentu yang mengatasnamakan panitia pendaftaran ya, yang meminta sejumlah uang untuk dalam rangka mampu, yang katanya mampu untuk meluluskan, mampu untuk membacking apa segala macam, itu murni penipuan, tidak ada. Jadi tidak perlu dipercaya. Ini kita bersaing secara sehat melalui tes ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan ya kan, mulai tinggi badan maupun berat, postur tubuh dan sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir, Komandan, sebagai Komandan Kodim 1302 Minahasa yang membawahi 3 kabupaten dan 1 kota, apa himbauan ataupun harapan Komandan kepada pemuda-pemuda terbaik yang ada di wilayah Kodim 1302 Minahasa terkait dengan rekrutmen atau pendaftaran TNI pada saat ini? Himbauan saya tentunya tadi juga sudah saya sampaikan, bahwasanya segera mendaftarkan diri Anda, adik-adik sekalian yang lulusan SMA, MA, madrasah aliyah atau yang sederajat, bahwasanya memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menjadi prajurit bagian dari TNI Angkatan Darat. Karena sudah dibuka tanggal 23 Desember lalu, kemudian penutupannya nanti tanggal 29
itu pembukaan secara online. Jadi setelah mendaftar secara online akan divalidasi. Nanti ikuti saja ketentuan tutorialnya ada di website yang ada di rekrutmen TNI Angkatan Darat. Siapkan fisik Anda, siapkan berkas-berkasnya, persyaratan-persyaratan yang diperlukan, karena ada beberapa hal yang menjadi persyaratan dalam pemilihan dalam penerimaan Tamtama PK 2025 ini. Mungkin sedikit saya sampaikan beberapa persyaratan yang harus mungkin dilengkapi. Sebenarnya selengkapnya nanti bisa dilihat sendiri di website rekrutmen TNI. Itu ada semua di situ, mulai dari pengumuman, kemudian jadwal pelaksanaannya, kemudian persyaratan-persyaratannya apa saja. Itu bisa diakses di sana. Sebagai gambaran bahwa persyaratannya, yang pertama itu ada persyaratan umum namanya, di mana ya diantaranya adalah ya harus warga negara Indonesia. Jadi warga negara lain tidak bisa. Kemudian sebagai umat yang beriman, harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam negara kita ini kan ada agama, ada 6. Ada 6 agama yang diakui. Jadi harus paling tidak harus punya salah satu agama itu. Kemudian ya tentunya memiliki kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Kemudian ini yang penting, ini berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan. Ya, pada saat pendaftaran ya 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun. Paling tinggi. Jadi maksimal umur 22 tahun diterima. Jadi bagi adik-adik sekalian yang memenuhi syarat umur ini, silakan mendaftarkan diri Anda. Ini paling tinggi 22 tahun ini itu pada saat buka pendidikan umurnya tidak boleh lebih dari 22 tahun. Buka pendidikan. Jadi kalau misalnya masih 21 tahun 11 bulan buka pendidikan masih bisa ya. Sebagai informasi awal bahwa pembukaan pendidikan ini tanggal 4 Maret 2025. Kemudian selanjutnya tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh kepolisian. Jadi tidak memiliki tidak pernah melaksanakan pelanggaran hukum. Pada intinya harus punya SKCK biasanya. Ya. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Jadi memang nanti pada saat pemeriksaan kesehatan juga semuanya akan diperiksa. Tidak boleh pakai kacamata, bagaimana normal penglihatannya, kemudian sehat jasmaninya. Tentunya kita perlu prajurit-prajurit yang memiliki kesehatan jasmani yang baik untuk mengikuti pendidikan, karena nanti kasihan sendiri pada saat nanti pendidikan dalam keadaan sakit nanti akan mempengaruhi kelancaran pendidikannya sendiri. Kemudian tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Ya, itu beberapa persyaratan umum. Kemudian selanjutnya ini ada juga persyaratan lain. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya persyaratannya itu harus pria atau laki-laki. Jadi untuk golongan Tamtama ini untuk TNI Angkatan Darat belum membuka pendaftaran untuk wanita. Hanya untuk yang pria. Tapi kalau Bintara sudah ada. Siap. Kemudian ini bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri, bukan juga mantan PNS. Ya. Kemudian ijazah minimal SMA, madrasah aliyah, SMK, baik negeri maupun swasta, gitu. Baik negeri maupun swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan. Kemudian dan ini yang paling bagus, ini tidak ada batas minimal nilai.
Oh siap. Iya. Tidak ada standar nilai komandan. Tidak ada standar nilai. Yang penting dia memiliki jasa. SMA sederajat. Sederajat. Iya, tidak ada batasan nilai. Kemudian ya masih bujangan, belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama, karena ya akan merugikan sendiri kalau misalnya pada saat pendidikan, karena di situ kan latihannya cukup intens gitu. Kemudian selanjutnya tinggi badan. Nah ini yang kabar yang gembira juga menurut saya, karena sebelumnya tahun lalu kalau nggak salah itu minimal 163 cm. 163. Nah sekarang sudah diturunkan menjadi 160. Oh jadi diturunkan komandan? Diturunkan. Jadi 160 cm. Betul. Oh siap. 160 cm sudah bisa mendaftar. Jadi bagi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang tingginya 160 punya bisa peluang untuk mendaftar secara online. Kemudian tentunya ya berat badan juga akan diukur nanti pada saat pendaftaran secara offline-nya atau registrasi di agendanya, yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Ya seimbang lah antara tinggi badan dengan berat badan. Kemudian ya beberapa persyaratan lain seperti ikatan dinas yang minimal 10 tahun, bersedia. Nah, ini juga ya bersedia ditempatkan di salah satu di seluruh kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat, dan setelah nanti pendidikan dia juga bersedia untuk ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Kemudian mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan. Nah itu ya bisa diakses semuanya sebenarnya, di persyaratan ini bisa diakses semuanya di website rekrutmen TNI gitu. Termasuk jadwal-jadwalnya juga ada di sana. Silakan dibaca dan dibuka. Nah, harapan saya selanjutnya kalau misalnya dalam persyaratan ini masih bingung, masih perlu penjelasan mungkin lebih lanjut, silakan datang ke Koramil atau langsung ke Kodim. Langsung ke Kodim 1302 Minahasa untuk menanyakan. Ini saya harus bagaimana? Saya harus apa lagi yang harus saya lakukan? Apa persyaratan? Bagaimana mengurus ini? Insya Allah kita akan berikan bimbingan, mengarahkan ini yang harus disiapkan. Termasuk bagi adik-adik sekalian pun mungkin ada yang butuh bimbingan terkait dengan pembinaan fisik, jasmani, mulai dari mungkin pembinaan lari, push up, sit up, pull up, yang masih bingung bagi apa sih tesnya dalam hal ke fisik ini. Nah, bisa kita Kodim 1302 bisa kita arahkan, kita laksanakan pembinaan. Kalau banyak orang ya kita laksanakan pembinaan sama-sama supaya kita semua berhasil dan bisa mengikuti tes ini dan bisa bersaing dengan yang lain. Bila. Ya. Baik Komandan, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasan ini bisa membuka wawasan putra-putra terbaik di wilayah teritorial Kodim 1302 Minahasa ya, dan meningkatkan animo dalam pendaftaran TNI tahun ini. Ya. Terima kasih Komandan, sukses selalu. Selamat sore Komandan. Ya. Podcast Kodim 1302 Minahasa. Demikian wawancara kami dengan Komandan Kodim 1302 Minahasa. Harapan kami putra-putra terbaik yang berada di Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan maupun Kota Tomohon, mari, ayo bergabung dengan TNI Angkatan Darat untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa melalui rekrutmen TNI tahun 2025. Ingat, ini tidak dipungut biaya. Sekali lagi, ini gratis. Terima kasih. Saya Peltu Mevon Rumonda selaku host. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.